Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Dewa Pertempuran Langit, Kaisar Api, Bab 10. Sumber Harta Karun, karena kau hebat. Ayo kita pergi ke kota. Ia pun menggandeng tangan kecil Qing Yuan dan berjalan menuju gerbang kota. Namun ia tak menyadari sedikit pun rona merah di wajah Qing Yuan, dan ia tak tahu apa yang sedang dipikirkan Qing Yuan. Kalian berdua, berhenti, lakukan inspeksi rutin, turunkan topi bambu itu. Beberapa pria kekar berdiri di gerbang King Cheng dan berkata kepada Xiaoyan, "Oke, bukan mereka. Ayo, pos pemeriksaan yang dipasang di pintu masuk sangat ketat untuk memeriksa pejalan kaki yang lewat. Seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Hei, sial, sejak keluargamu hancur. Kota ini jadi terlarang. Entah apa yang terjadi. Sepertinya aku sedang mencari pembunuh. Entahlah, karena si pembunuh berani menghancurkan keluargamu. Pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Kau harus berhati-hati saat keluar. Kudengar si pembunuh masih di kota. Benar atau salah? Xiaoyan dan Qing Yuan baru saja berjalan memasuki kota ketika dia mendengar bisikan orang lain. Qing Yuan, tahukah kamu mengapa keluargamu hancur seperti ini? Tanya Xiaoyan penasaran. Aku tidak terlalu yakin. Aku ingat pemilik keluarga itu mendapatkan sesuatu yang... Qing Yuan sedikit sedih ketika mengatakan itu. Meskipun keluargamu tidak memperlakukannya dengan baik. Bagaimanapun juga, mereka menerima kebaikan dalam membesarkannya dan mengatakan keluargamu, rumah itu hancur. Tapi tetap saja agak sedih. Setiap orang tidak bersalah, tapi dia bersalah. Xiaoyan segera berbicara untuk menghibur Qing Yuan, lalu menyeret Qing Yuan ke apotik. Xiaoyan hanya ingin pergi ke penginapan, tetapi menyadari bahwa ia tidak punya uang, dan bahkan tidak bisa berbicara dengan Qing Yuan. Maka, ia berkata, "Qing Yuan, ayo kita pelelangan beberapa tanaman obat dulu. Aku hanya perlu membeli beberapa bahan obat." Ketika Qing Yuan mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa iri terhadap Xiaoyan, dan berjalan menuju tempat pelelangan. 3 karakter Jubao Yuan berdiri di atas pakat tinggi, yang terlihat sangat megah. Jubao Yuan adalah balai lelang pil dan bahan obat terbesar di Qingcheng. Xiaoyan membawa Qing Yuan, dan agar tidak dikenali, mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka dan berjalan masuk. Begitu masuk, ia mencium aroma menyegarkan yang familiar bagi Xiaoyan. "Apa yang kalian berdua butuhkan?" Seorang pria yang tampak cerdik mendekati Xiaoyan sambil tersenyum dan bertanya. Meskipun banyak orang datang ke tempat pelelangan barang, dan mereka ingin membeli pil obat, mereka semua menunjukkan warna aslinya. Tetapi tidak dapat dielakkan bahwa beberapa orang seperti Xiaoyan akan muncul. "Halo, saya ingin melelang tanaman obat. Ngomong-ngomong, saya juga ingin membeli beberapa bahan obat langka. Saya hanya tidak tahu apakah Anda punya di sini." Xiaoyan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Ramuan obat apa yang akan Anda lelang?" "Tuan, soal bahan obatnya, jangan khawatir. Tuan, saya punya semuanya di Jubao Yuan." Dengan kecerdikannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Xiaoyan? Jadi dia buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. "Saya tidak tahu jenis tanaman obat apa yang perlu Anda lelang." "Tuan," pria itu bertanya kepada Xiaoyan setelah memeriksanya dengan saksama. "Pil emas tingkat 9. Apa? Ada apa? Apakah peringkat lelangku terlalu rendah?" "Tuan, tidak. Para tamu terhormat, silakan datang. Saya akan memanggil CEO kami. Mohon tunggu sebentar." Keduanya berbincang. "Pil emas tingkat 9. Pria itu jelas terkejut. Perlu diketahui bahwa, meskipun benua Dodi memiliki energi spiritual yang jauh lebih besar daripada benua Doki, dan kekuatannya dapat ditingkatkan melalui kekuatan darah dan pil obat, para alkemis harus meningkatkannya selangkah demi selangkah. Ya, tidak ada jalan pintas sama sekali. Jadi kelangkaan alkemis tidak kalah dengan benua Doki. Tidak mengherankan jika pria yang menerima Xiaoyan dan yang lainnya sangat terkejut. Karena biasanya yang paling banyak ia terima adalah sekitar peringkat ke-6. Dan peringkat ke-9 benar-benar. "Halo, Tuan, di Xia King He. CEO Jubao Yuan juga seorang alkemis kaisar tingkat pertama. Tuan, apakah dia akan melelang ramuan emas tingkat 9? Seorang pria parubaya kurus bernama King He keluar. "Ini jindan kelas 9 dan beberapa obat penyembuh yang ingin saya lelang. Selain itu, ini juga bahan-bahan obat yang saya butuhkan kali ini. Saya harap CEO bisa membantu melihatnya." Xiaoyan juga bersikap sopan kepada Zheng He. Zheng He mengambil selusin botol eliksir emas kelas 9 dan sebuah catatan berisi banyak ramuan obat yang diberikan Xiaoyan dari langit.
Hatinya sedikit terkejut. Mengirim sesuatu melalui udara. Dodi, Ching He punya beberapa rencana di dalam hatinya. Tuan, tunggu sebentar, dan datanglah saat Anda pergi. Setelah mengatakan itu, Ching He mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan ingin pergi. Eksekutif Ching, tunggu sebentar. Sejujurnya, saya sedang terburu-buru untuk keluar, dan saya tidak punya waktu untuk membawa uang. Jadi, saya ingin menjual pil obat sesegera mungkin untuk ditukar dengan bahan obat yang saya butuhkan, kata Xiaoyan kepada Ching He. Ching He mendengar. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Awalnya, saya berencana untuk memberitahu Tuan bahwa harganya akan naik secara signifikan. Kalau begitu, saya akan mengatur lelang secepatnya. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke gudang untuk membeli obat untuk Tuan, dan saya akan datang nanti, ucapnya sambil bergegas keluar. Xiaoyan memperhatikan Ching He keluar. Lalu masuk, seorang gadis berwajah lembut dan bertubuh seksi, berhati-hati dan sedikit takut, masuk sambil membawa teh yang enak. Rupanya dia sengaja memesan untuk melayani Xiaoyan. Xiaoyan melihat bahwa He tidak terburu-buru. Karena Xiaoyan juga tahu bahwa semua ini akan memakan waktu. Dia pun segera duduk dan meminum teh yang diberikan gadis-gadis itu. Qing Yuan yang ada di sampingnya pun mengikuti Xiaoyan dengan cara yang sama. Gadis itu menatap Xiaoyan di depannya dan tampak baik-baik saja. Lalu menarik napas. Ia telah diperintahkan untuk melayani pria besar ini sebelumnya. Jadi meskipun ada persyaratan khusus ia harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Jika tidak, untungnya, pria besar di depannya bukan orang seperti itu. Xiaoyan memperhatikan dengan saksama ruangan sumber harta karun, dan menemukan bahwa struktur di sini sederhana. Tetapi ada tekanan tak terlihat yang tidak ia ketahui apa itu. Seharusnya begitulah formasinya. Aku tidak menyangka masih ada perlindungan di sini, kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Sejak Xiaoyan menerima tawaran untuk membawa Qing Yuan bersamanya, Raja Naga Emas mengatakan bahwa beberapa ramuan obat telah hilang. Ia tidak mengatakan apa-apa sampai hari ini. Xiaoyan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Raja Naga Emas. Tuan, apa yang terjadi pada Qing Yuan? Kenapa Tuan tidak membiarkanku membawanya seperti ini? Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Di mana semua omong kosong ini? Apakah bahan obatnya sudah di tangan? Kau akan tahu nanti. Kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Sekarang kau masih mengeluh di sini, dan kau akan berterima kasih padaku dalam beberapa hari. Raja Naga Emas jelas sedang bermain teka-teki dengan Xiaoyan. Tuan, jika ramuan obat yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta, lalu dikurangi 1,5 juta dan 10% biaya penanganan ramuan obat pada catatan Tuan, ketiga juta itu sudah ada di kartu ini. Jadi Anda bisa mengambil barang semacam ini. Qing He juga tidak berani mengabaikan Xiaoyan, dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiaoyan. Seorang apoteker biasa pun bisa meraciknya. Setidaknya orang di depannya setara dengan dirinya. Segera, ia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin biru tua tingkat menengah. Kartu kristal bermotif harimau hanya bisa digunakan oleh mereka yang kuat di atas Dodi. Mungkinkah pria berbaju hitam di depannya sebenarnya seorang Dodi? Terlebih lagi, dia juga seorang Dodi yang mampu memurnikan jin dan tingkat 9 di level terendah. Identitas ganda ini sungguh menakjubkan. Karena tidak ada yang perlu dilakukan, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Diaken Agung dan mengucapkan selamat tinggal. Xiaoyan mengambil barang-barang di tangan Zheng He dan bersiap meninggalkan Jubao Yuan. Tuan, tunggu sebentar, saya minta maaf karena lancang. Akhir-akhir ini, urusan keluargamu sedang kacau balau di kota, dan kota ini sedang berada di bawah darurat militer. Anda harus berhati-hati. Saya dengar si pembunuh sengaja membunuh apoteker itu. Qing He juga berkata kepada Xiaoyan, apoteker tingkat tinggi seperti itu, meskipun dia tidak bisa meraih hatinya dan membuatnya merasa senang dengan Jubao Yuan juga merupakan hal yang baik. Terima kasih, Diken, sudah mengingatkanku. Aku pergi dulu. Xiaoyan menangkupkan tinjunya ke arah Qing He dan berkata, Tuan, siapa identitas orang ini? Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak pil emas kelas ke-9? Dan untuk apa dia membeli begitu banyak ramuan obat kelas atas? Pria itu baru saja bertanya kepada Qing He dengan hormat. Aku tidak tahu identitasnya, tapi identitas dan kekuatannya sebagai apoteker itu nyata. Dan dia mungkin setara denganku atau bahkan lebih tinggi, karena fluktuasi jiwa yang samar-samar terpancar darinya sangat kuat. Dan aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Sudah jelas untuk apa. Tapi kau sebaiknya tidak bertanya tentang orang selevel ini. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik, kata Qing He perlahan. Bab 11. Pergi ke asosiasi alkemis. Xiaoyan secara sadar mundur untuk mempersiapkan kultivasi.
Malam kultivasi berlalu dengan cepat. Lagi pula, ia baru saja tiba di benua ini. Jadi ia masih harus menstabilkan wilayahnya dengan hati-hati dan membiasakan diri dengan semangat juang yang melimpah di sini. Xiaoyan baru saja akan berhenti dan pergi ke dunia luar. Ketika aku hendak menutupi Qing Yuan dengan selimut, aku melihat dua lesung pipit kecil muncul di wajah Qing Yuan yang halus, seolah-olah ia sedang bermimpi indah. Tuan, ada apa dengan gadis yang kau sebut Qing Yuan? Xiaoyan keluar dengan tenang, menutup kunci pintu, dan mengelus cincin itu. Sudah kubilang sebelumnya, kalau kau ingin tahu pertanyaan ini, kau harus meracik pil Guben Priwan dulu, lalu memberikannya pada Qing Yuan. Apa yang ingin kau ketahui akan muncul dengan sendirinya. Tapi menurutnya saat ini, dilihat dari situasinya, mungkin hanya butuh beberapa bulan saja. Kau harus bergegas. Raja Naga Emas terus berpura-pura bodoh pada Xiaoyan sambil menatap Xiaoyan yang kebingungan. Bahan-bahan obat dilelang dari Jubao Yuan hari ini, dan yang ditinggalkan oleh Tuan pada dasarnya sudah lengkap. Tapi sekarang hanya tinggal satu inti sihir yang hilang. Apa yang harus kulakukan? Tanya Xiaoyan bingung. Aku baru saja tiba di benua Dodi, dan aku belum memahami kekuatan monster. Jadi aku tidak bisa begitu saja memburu dan membunuh monster. Memang, inti sihir binatang tingkat kaisar tidak mudah didapatkan. Hari ini, aku memeriksa sumber harta karun dan tidak menemukan fluktuasi apapun pada inti sihirnya. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Besok pergilah ke asosiasi alkemis. Alkemis dari benua Dodi sangat langka. Bahkan alkemis kaisar tingkat pertama pun pasti sangat populer di Qingcheng kecil ini. Alkemis tingkat tinggi, mudah untuk melakukan apapun. Raja Naga Emas tiba-tiba memikirkan cara yang bagus dan tertawa. Apakah itu asosiasi alkemis? Senyum tipis tersungging di sudut mulut Xiaoyan. Ya, dia lupa identitasnya sebagai apoteker. Ketika dia di benua Doki, dia dipromosikan menjadi apoteker yang bisa meracik pil obat kekaisaran. Hanya saja karena tidak ada tingkat penilaian yang jelas di benua Doki, jadi aku lupa. Matahari pagi bersinar di bumi, dan hari yang indah dimulai lagi. Saudara Xiaoyan, kita mau kemana? Qing Yuan tampaknya tidur nyenyak semalam, dan kondisi mentalnya tampak jauh lebih baik. 3.000 sutra hijau berjatuhan, dan ia sangat terbuai oleh sinar matahari dan angin. Mempesona, ayo kita pergi ke asosiasi alkemi sekarang. Ramuan obat yang sudah disiapkan untukmu masih kekurangan satu bahan obat penting. Ayo kita coba keberuntungan kita. Xiaoyan mengajak Qing Yuan dalam perjalanan ke asosiasi alkemis, dan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti 100.000 mengapa Qing Yuan. Di asosiasi alkemis, 5 karakter besar yang luar biasa berdiri di atas plakat yang tampak biasa saja. Sekilas, gerbang itu akan kosong. Dan yang lebih aneh lagi, plakat yang tampak biasa saja ini langsung membuat jiwa orang-orang bergetar dan mereka berhenti bergerak. Ternyata ada kejutan jiwa di plakat ini. Xiaoyan dari alam jiwa kaisar jelas mengenali metode dampak jiwa ini. Ia buru-buru menutupi Qing Yuan yang sedikit tidak nyaman dengan kekuatan jiwanya. Dan kekuatan jiwa tak terlihat terpancar dari Xiaoyan. Oh, jiwa alam kaisar sudah lama tak muncul. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut pucat merasakan kekuatan jiwa Xiaoyan. Matanya bergerak, dan ia langsung menghilang di tempatnya. Yang disebut kejutan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam rentang tertentu. Jika melebihi rentang ini, tidak akan berpengaruh. Namun, jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batas tersebut, akan terkena dampak, yaitu jiwa akan terpenjara dalam sekejap. Haha, penglihatan Xiaoyo Uyo. Kau bisa melihat sekilas hal 2 September dari pergaulan kita. Silakan masuk. Seorang lelaki tua berambut pucat dengan senyum di wajahnya berjalan ke arahnya. Xiaoyan merasakan kekuatan yang tak lebih lemah dari dirinya dari pria tua berambut pucat ini. Namun Xiaoyan tidak takut dan berjalan masuk bersama Qing Yuan. Presiden, apa yang Anda lakukan? Bukankah kita sudah minum teh di sana? Kenapa Anda tiba-tiba keluar? Tanya seorang pria tua berwajah lembut kepada pria berambut putih yang baru saja keluar. Presiden, halo, saya di sini untuk mendaftar dan menilai sang alkemis. Xiaoyan meraih tangan Qing Yuan dan berkata kepada pria tua berambut putih di depannya. Apakah kau yang baru saja memancarkan kekuatan jiwa alam kaisar? Tanya lelaki tua berambut putih itu lagi. Ini benar-benar aku. Xiaoyan tidak ragu untuk menjawab langsung. Dan itu juga asosiasi alkemis. Lalu apoteker seperti apa yang ingin kau nilai? Pria tua berambut putih itu menatap Xiaoyan, yang sedang menatapnya dengan saksama, tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Pria tua berambut putih itu bernama Baisu. Ia adalah presiden asosiasi alkemis Qingcheng, dan ia juga seorang alkemis yang menganggap dirinya kaisar tingkat pertama. Berdiri di samping Baisu adalah Bairuo,
wakil presiden Asosiasi Alkemis, karena Baisu memiliki sifat periang. Keahlian alkimianya adalah satu-satunya pil yang dimiliki kaisar. Selain itu, keduanya bersaudara. Kaisar tingkat pertama, kata Xiaoyan dengan tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Apa, kau benar-benar ingin menguji apoteker tingkat kaisar tingkat pertama? Bairuo menatap Xiaoyan dengan heran. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa langit itu tinggi? Dan dia ingin menguji apoteker tingkat kaisar tingkat pertama di usia muda. Ini gila. Oh, ikutlah denganku. Bairuo segera perintahkan untuk maju dan mempersiapkan diri untuk penilaian apoteker tingkat kaisar tingkat 1. Asosiasi ini dilarang keras, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, panggil anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Bairuo awalnya mengira Xiaoyan akan datang untuk menilai apoteker tingkat 9. Lagi pula, bukan berarti dengan jiwa kaisar, kau bisa menguji alkemis lain setingkat kaisar. Tapi kali ini menarik. Jangan mengecewakanku, gumam Baisu pelan dalam hati. Menatap Xiaoyan yang tampak tenang. Bab 12, putaran pertama penilaian dimulai. Hebat, Baisu membawa Xiaoyan dan Qingyuan ke bagian dalam asosiasi alkemis. Ini adalah harta karun terpencil di dalam asosiasi alkemis kami. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh seorang pejuang abadi. Di sini, kalian bisa dengan tenang mengolah pil obat sesuka hati kalian. Selain itu, penilaian apoteker kekaisaran tingkat pertama dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pengembangan spiritual, bagian kedua adalah pemberdayaan spiritual, dan bagian ketiga adalah penempaan jiwa. Yang disebut pengembangan spiritual adalah melalui metode jiwa murni, dan pengendalian api halus yang membuat pil obat menghasilkan jejak kecerdasan yang mirip dengan manusia. Dan infusnya bertujuan untuk memberikan pil obat spiritualitas yang tidak lebih lemah dari manusia, dan bagaikan langit dan bumi. Dan yang terakhir adalah pelatihan jiwa yang paling sulit. Hampir tidak ada latihan untuk mengembangkan kekuatan jiwa di daratan. Pelatihan jiwa hanya dapat dilakukan dengan mengendalikan kekuatan jiwa, yang juga berlaku untuk semua kaisar. Hal yang paling merepotkan bagi apoteker adalah jika mereka tidak hati-hati. Kekuatan jiwa mereka akan rusak parah, dan kekuatan mereka akan berkurang. Baisu menatap Xiaoyan dan berkata perlahan, seolah-olah dia sedang menjelaskan kepada Xiaoyan, tetapi sebenarnya dia berada di area penilaian. Seorang anggota asosiasi apoteker pemurnian Yiqian di luar menjelaskan bahwa ini adalah andalan asosiasi mereka sendiri. Tahukah kau? Baisu tersenyum perlahan pada Xiaoyan. Jelas, pemuda bernama Xiaoyan ini telah diperhatikan oleh Presiden Baisu. Dia telah mencapai jiwa kaisar di usia muda. Jadi di masa depan, baiklah. Bolehkah saya mulai penilaiannya? Xiaoyan menatap ketua Baisu yang hadir menjelaskannya dengan saksama. Wakil ketua Bairuo juga mengangguk dan menambahkan sesekali bahwa ia tidak bisa menebak apa yang mereka jual di dalam labu. Obat apa? Apalagi para anggota asosiasi apoteker elit di belakangnya menatapnya dengan penuh harap. Ujian alkemis tingkat kaisar bisa sangat bermanfaat hanya dengan melihatnya. Penilaian dimulai. Baisu selesai bicara, dan sosok-sosok yang jarang di sekitarnya langsung terdiam. Kau pasti tahu betapa langkanya bisa menyaksikan penilaian apoteker tingkat kaisar seperti ini. Jadi dia menatap Xiaoyan dengan tenang. Putaran pertama penilaian. Yuling, ada 2 pil obat yang disediakan oleh asosiasi. Tentu saja. Kamu juga bisa menggunakan resep yang sudah kamu siapkan sendiri. Baisumi tersenyum dan menatap Xiaoyan di depannya. Resep kedua, apa kau gila? Wakil Presiden Bairuo, yang berdiri di samping Baisu, berkata dengan kaget. Dia paling tahu betapa berharganya resep kekaisaran. Meskipun nilainya tertulis, Fei, aku langsung mengeluarkan resep kedua, dan wakil Presiden Bairuo tak kuasa menahan rasa sakit di wajahnya. Kamu akan mengerti nanti, kata Baisu kepada Bairuo. CK. Ini benar-benar masalah besar. Suntikan pertama adalah resep untuk tingkat kedua kaisar. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Kau pasti tahu bahwa resep tingkat kedua kaisar adalah harta yang tak ternilai harganya. Meskipun resep di depanmu tertulis, nilainya juga sangat tinggi. Belum lagi bahan obat yang menyertai kedua resep ini. Hei, ini mengejutkan. Tidakkah kau pikir orang-orang di asosiasi alkemis itu bodoh semua? Kalau kau baru saja mengungkapkan jiwa alam kaisarmu, apa kau pikir presiden ini akan bisa memberikan resep sebagus itu untukmu? Karena dia sudah menemukan resep yang begitu bagus. Dia hanya ingin mengikatmu ke sebuah perahu tanpa terlihat. Jika terjadi sesuatu pada asosiasi ini di masa mendatang, kau tidak bisa menghindarinya. Orang-orang ini licik. Raja Naga Emas tersenyum di atas ring. Lagi pula, kita tidak rugi.
Kita juga mendapatkan resep kaisar kedua secara cuma-cuma. Kalau ada apa-apa lagi, belum terlambat untuk membicarakannya. Xiaoyan juga jelas melihat apa yang dipikirkan Presiden Baisu, dan tersenyum penuh arti pada Baisu. Xiaoyan melangkah maju perlahan dan membentangkan 2 jilid resep itu dengan telapak tangannya. Hosudan. Efeknya tidak hanya dapat merangsang potensi maksimal metode Qigong untuk melawan atribut api, tetapi juga memiliki efek memperpanjang umur. Bahan, ginseng es dan salju, daun bambu kekaisaran, mata air awan api, pil pembentuk. Konon, monster dapat berevolusi menjadi manusia jika mencapai kekuatan tertentu atau melahap keajaiban langit dan bumi, dan terus berkultivasi. Meskipun pil obat tingkat 6 juga dapat membantu monster bertransformasi menjadi manusia, pil transformasi tingkat 6 akan menyebabkan kekuatan monster menurun. Bahkan fondasinya pun tidak stabil, yang sangat memengaruhi kultivasi setelah transformasi. Pil pembentuk dapat mengatasi masalah ini dengan sangat baik. Pil ini tidak memengaruhi kecepatan latihan. Dan bahkan dikabarkan bahwa Warcraft dapat berganti wujud antara Warcraft dan wujud manusia sesuka hati. Oleh karena itu, pil ini banyak dicari oleh Warcraft. Material, teratai bumi, daun kaisar darah, buah api es dan salju. Kalau dipikir-pikir, kita bisa mulai ronde pertama, kata Bairu setelah memperhatikan Xiaoyan dan merasakannya dengan saksama. Tuan, yang mana yang harus kita pilih? Xiaoyan bertanya dengan ragu sejenak. Pil pembentuk. Pil ini sangat bermanfaat, karena bahan obatnya sudah cukup. Pertama-tama aku akan menyempurnakan bahan obat yang akan kucari untuk Guben Piwan dan Raja Naga Emas merenung sejenak. Saya memilih pil bentuk. Xiaoyan menjawab Presiden Bairuo dengan tenang. Pil pembentuk, itu sebanding dengan beberapa pil kaisar tingkat 2. Bahkan beberapa alkemis puncak tingkat pertama kaisar. Bahkan beberapa alkemis Wandan tingkat pertama kaisar pun mungkin tidak bisa menyempurnakannya. Anak muda ini benar-benar membuatnya. Apakah dia gila? Semua anggota asosiasi yang menyaksikan penilaian Xiaoyan berbicara. Sebenarnya, pil obat ini setara dengan puncak Suandan tingkat pertama kaisar. Jika orang ini bisa lulus ujian, aku tak perlu bertanya pada presiden. Seorang gadis berambut perak menatap Xiaoyan yang sedang berada di lapangan. Perlahan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir sejenak. Meskipun guru berkata bahwa api yang berbeda bukanlah hal yang biasa di benua Dodi ini, guru tidak menjelaskannya dengan jelas. Lupakan saja. Keunikan api itu memang unik. Asosiasi apoteker. Mereka tidak mungkin menarikku untuk mempelajarinya. Hanya dengan memurnikan pil obat kekaisaran dengan api yang berbeda, kau bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan rencana di benaknya, dia tidak ragu-ragu dan segera memanggil Xiaoyi. Xiaoyi berlari keluar dan berdiri di bahu Xiaoyan. Nyala api putih susu mengelilinginya, mengoceh tanpa henti, seolah-olah mengeluh tentang Xiaoyan, yang tidak memanggil dirinya sendiri untuk waktu yang lama untuk keluar untuk bernapas. Dan dia tercekik di dalam. Dan dia bahkan memasang ekspresi sedih. Baiklah, baiklah, ayo kita buat pilnya dulu. Baru kau bisa ikut Qing Yuan. Xiaoyan juga melihat ketidakpuasan Xiaoyi dan buru-buru menghiburnya. Xiaoyi baru mengoceh riang setelah mendengar kata-kata itu. Dan api putih susu di sekelilingnya pun tak kuasa menahan diri untuk sedikit membesar. Sepertinya Xiaoyi sangat bahagia sejak munculnya api putih susu. Mereka yang hadir merasakan bahwa suhu udara di sekitarnya langsung meningkat pesat. Dan ada tetesan keringat di dahi setiap orang, yaitu peri api. Kekuatan api yang mengerikan terpancar dari tubuh mungil Xiaoyi, membuat orang yang jeli itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Wanita berpakaian hitam dan berambut perak itu juga menutup mulutnya dengan tangan ramping berwarna giok karena tidak percaya dan berseru. Itu benar-benar peri api. Presiden Baisu, yang sebelumnya tersenyum, saat itu penuh dengan kejutan, dan kemudian kepalanya dengan cepat memperhitungkan sesuatu. Bagaimana mungkin anak ini benar-benar memiliki peri api? Ketidakbahagiaan wakil Presiden Bairuo sebelumnya menjadi tak terbayangkan sekarang. Bersambung ke bab selanjutnya.